Kalau pertanyaan gitu, apa sih Ti kamu cari, apa yang kamu dapat? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kepuasan tersendiri sih ya. Karena kebetulan memang aku tuh pengeksplor, suka sama yang namanya pariwisata yang mungkin orang belum pernah lihat. Aku cari nih, kira-kira. Dan nggak semua bisa dijangkau kan. Apalagi naik motor tuh gampang banget. Apalagi kan selain pariwisatanya, aku juga demen makan, kuliner. Nah, kalau pengalaman nih paling memorable, Mas Faris, touring bersama Roy ini, kira-kira pengalaman yang mana yang satu mungkin yang nggak akan bisa dilupakan dan kenapa? Ke Bromo sih. Bromo. Wah. Jadi itu satu seluruh chapter Nusantara kumpul di Malang, Bromo. Jadi acara ada 2 di Bromo sama di Malang. Memang sih kita dari sini towing. Towing ke Surabaya, dari Surabaya terus kita riding. Dari towing dulu sampai Surabaya. Surabaya kita riding ke Bromo. Itu 2000 apa? 2018. Oh, udah lama dong. Udah lama banget. Mau bikin lagi nggak? Nah ini kita mau ke Borneo rencana. Borneo. 17 Agustus ini. Kalimantan. Nyebrang ya. Nyebrang. Itu nanti. Iya. Agustus ini. Karena Independence Days juga. Independence Days 17 juga. Agustus. Sama hari ulang tahun Roy. 17 Agustus juga. Wah. Kalau Mbak Titi apa memorable? Kalau aku tuh memori yang paling mengesankan ya, itu tahun 2021. Kebetulan itu adalah Kopdar Gap Maximum Explore Nusantara. Yang memang aku waktu itu riding dari Jakarta sampai dengan ke Manado. Waktu itu Manado, riding dari Jakarta. Cewek ridingnya gimana gitu ya, Manado, Timur Leste. Saya juga seumur-umur agak sejauh itu. Iya, itu riding paling jauh aku sih selama 1 bulan. Manado? Iya, Jakarta sampai Manado. 1 bulan? Iya. Nggak di towing? Nggak di towing sama sekali. Riding. Kalah dong yang ini ya. Enggak lah. Itu 1 bulan. Itu 1 bulan. Tanggal 1 Juni sampai dengan 29 Juni waktu itu. Itu bertepatan sama Kopdar Gap nasional dari Maximum Explore Tapi Nusantara. kalau pertanyaan gini Mbak Ti, apa sih yang didapat misalnya orang kan ngapain sih touring gitu ya, capek berhari-hari gitu, 1 bulan. Kalau Mbak Ti apa yang didapat? Kalau pertanyaan gitu, apa sih Ti kamu cari, apa yang kamu dapat? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kepuasan tersendiri sih ya. Karena kebetulan memang aku tuh pengeksplor, suka sama yang namanya pariwisata yang mungkin orang belum pernah lihat. Aku cari nih, kira-kira. Dan nggak semua bisa dijangkau kan. Apalagi naik motor tuh gampang banget. Apalagi kan selain pariwisatanya, aku juga demen makan, kuliner. Jadi setiap kali aku berhenti di satu wilayah, aku pasti cari makanan yang unik-unik, yang murah-murah, nggak mahal gitu loh. Terus juga sambil aku cari apa sih nih destinasi apa yang orang belum pernah datengin. Orang kalau sana orang banyak tahu kan udah paling ganti orang doang kan, ya nggak sih, tempatnya itu aja gitu. Tapi aku enggak, aku cari orang yang belum dateng. Dan itu aku pernah salah satu di wilayah Halmahera ya, kebetulan di Bacan. Itu aku ngelihat belum ada yang kesana waktu itu. Aku datang ke namanya Pulau Tawa atau Pantai Tawa kalau nggak salah. Jadi itu laut tapi pantainya tuh airnya air hangat dan air panas. Di sana tuh bisa ngerebus telur selama 30 menit dan mateng itu. Itu pantai ya? Pantai. Itu Pulau Tawa, Pantai Tawa kalau nggak salah namanya. Itu nggak mungkin dijangkau kalau pakai pesawat. Kalau pakai pesawat kayaknya enggak ya, turunnya di Ternate kalau nggak salah. Itu harus, makanya itu yang riding yang nggak bisa orang lakukan. Nggak bisa ganti. Iya, makanya aku itu pengalaman luar biasa. Nah sebelum ke Mas Iwan, sama pertanyaan ke Mas Faris. Nyari apa sih Riz? Gitu, ketika touring berapa lama? Nyari kepuasan sih. Ketika ya kita kepenat kerja seharian atau berbulan-bulan terus kita touring dengan motorsport. Itu rasanya emang ada passion di situ. Iya sih. Karena kalau ada rasa melepas gitu. Kalau memang hobi ya, passion tadi tuh ketika ngelakuinnya tuh kayak memang nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Seneng gitu. Dan kadang lupa waktu kan, lupa hari gitu. Dan itu yang teman-teman rasakan gitu. Plus juga kegiatannya ini
positif banget, apalagi kaitannya dengan ya misalnya pariwisata, ekonomi lokal, gitu kan akhirnya teman-teman bisa belanja, bisa tadi beli di sana juga, masyarakat terbantu. Nah, ngelihat bahwa aktivitas touring tuh sebenarnya nggak sesimpel yang orang pikir ya. Ada pergerakan di situ ekonomi, ada juga istilah kearifan lokal yang kita berdayakan, kita hormati. Pernah nggak sih mengadakan program bareng teman-teman yang akhirnya tadi mengeksplor wisata-wisata atau tempat-tempat tertentu, Mas? Atau mungkin nanti ke depan mau? Kalau untuk program sebenarnya itu enggak. Tapi memang mereka itu organik, teman-teman komunitas itu organik, di mana memang mereka itu selalu mengeksplor tempat-tempat wisata seperti itu. Gitu. Jadi memang sejauh ini semuanya udah seperti itu ya Mbak Titi ya. Apa sih destinasi yang seperti itu dan itu kalau program pemerintah berarti kami dukung gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita bisa tangkap pemerintah juga ya, produsen juga ya, sangat bisa ambil andil ya. Ketika ada touring, ada endorsement ya, ada hal-hal yang bisa kita gali gitu. Kerjasamanya bisa banget, teman-teman ngevlog, terus turismenya jadi terkenal, Pemdanya misalnya bisa ngebantu kita, selama di sana akses segala macam. Aduh, untung saya bukan menteri deh. Kalau saya menteri udah disupport ya. Pastinya dong ya, karena ini membuka pikiran banget ketika gue ngobrol sama Mbak dan Mas bahwa ketika kita bicara touring komunitas nggak sesimpel itu, ada banyak istilahnya celah yang bisa dipakai segala macam. Nah, sekarang kita bicara modifikasi nih. Iya. Penting nggak sih dimodif? Penting. Kenapa? Biar tuh dia meningkatkan performance. Oke. Nah, kalau yang Mas Faris sendiri apa yang diubah-ubah, dicakepin lah? Kaki-kaki. Perlampuan. Pengereman. Itu for the sake of estetika atau memang berguna sebenarnya? Performance. Jadi memang berguna ya? Berguna. Oke, bukan karena semata-mata cantik, keren doang gitu. Oke. Dan itu mostly teman-teman juga memang berubah. Alasannya sama gitu. Alasannya sama. Oke. Kalau Mbak Tia gimana? Kalau aku sih secara pribadi ya, karena ini aku dipakai untuk jangka jauh. Kalau untuk modif sendiri paling aku ngambilnya di aksesoris aja sih. Apa misalnya? Kayak misalkan windshield, terus lampu. Karena kan kalau touring itu kan lewatin malam, lewatin hutan, itu butuh lampu penerang tambahan gitu loh. Itu penting buat aku. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau buat aku nggak terlalu ini banget. Teman-teman ada yang modifnya lumayan masif atau apa? Ada. Kenapa mereka biasanya? Mereka ya karena ingin melihat tampilan dari kendaraannya lebih bagus. Nggak Hello Kitty semua ya? Ada tuh. Ya. Tapi ada. Hello Kitty ada. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau Mbak Titi sendiri ngelihat bahwa modifikasi itu penting nggak? Atau memang tadi ya kebutuhan lah. Tapi kalau tadi kan ada yang performance. Kalau Mbak Titi kan cuma inti-intinya tapi plus yang lainnya nggak usah gitu. Kenapa? Iya, karena yang tadi aku bilang kebutuhan aja, kebutuhan dari aku karena aku hanya butuh penerang lampu sebenarnya. Hanya membutuhkan penerangan kehidupan ya Mbak ya. Iya. Gelap. Lewat hutan-hutan. Bener. Tapi lewat hutan-hutan malam-malam juga itu? Iya. Itu kebetulan memang waktu pas mau arah ke Sulawesi itu ya, itu kebanyakan kan hutan sawit. Terus kelapa sawit gitu lah, hutan sawit gitu, terus lewatin gunung-gunung gitu. Kalau nggak ada tambahan lampu penerang, ya gelap. Iya pastinya ya. Nggak sampai. Karena medannya bukan Jakarta. Iya, medannya bukan Jakarta, kebanyakan hutan-hutan gitu. Nah, Mas Iwan, kalau kita lihat modifikasi ya, legalitasnya lah gitu. Teman-teman ya memang user kita, tapi mereka juga punya kebutuhan lain, akhirnya mereka modif gitu. Ya, kalau dari Yamaha itu juga memang part modifikasi itu juga ternyata banyak sekali. Ya, karena memang Yamaha juga segmennya itu kan semua kalangan seperti itu. Terus kemudian juga untuk part-part modifikasi itu kami juga sediakan gitu kan. Walaupun memang di aftermarket juga ada. Nah, terkait untuk hal yang modifikasi sih sebenarnya nggak terlalu bagaimana ya. Yang penting kalau dari Yamaha atau dari kami YRA itu ingetin aja untuk tidak berseberangan dengan regulasi yang ada, kata kayak gitu.
Karena kalau di regulasi itu kan yang penting kan nggak mengubah fungsi seperti itu. Terus kemudian juga kapasitas mesin yang seperti itu, terus mengubah dimensi, mengubah warna, terus juga knalpot. Ya kalaupun knalpot juga gak masalah sebenarnya kalaupun ada modifikasi gitu kan. Tapi kan sekarang ada untuk parameter desibel gitu ya selama masih memang aman ya ini tidak masalah. Oke, nah Mas Faris, kalau tadi kan Yamaha boleh, cuman kan tadi ada regulasinya, nggak semuanya legal ya. Ini teman-teman komunitas gimana ngeliatnya? Kalau dari kita sih sejauh ini di teman-teman di komunitas Yaroi itu nggak ada yang sampai berubah ekstrim sih. Oke. Ya kayak sebatas untuk peningkatan performa, misalkan pengereman, suspensi, terus juga perlampuan, paling juga di ban, lebih yang lebih bagus lagi lah. Oke. Jadi memang kalau kita tadi komunitas jelas yang support ketika misalnya pabrikannya tadi ada regulasi seperti itu, ya memang akan seperti itu modifikasinya. Mungkin ada yang ekstrim tapi ya buat kontes.